Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat pada pagi hari ini dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran daring kita pada pagi hari ini. Nah, pada anak-anak semuanya, saya harapkan untuk lebih bersemangat lagi dalam menjalankan pembelajaran daring kita, karena terus berulang-ulang saya sampaikan kepada kalian semua untuk aktif dalam proses pembelajaran daring. Jadi jangan hanya sekedar untuk menonton videonya saja kalian sudah malas ya. Nah, jadi saya harapkan untuk keaktifan kalian dalam proses pembelajaran daring kita minimal untuk memberikan komentarnya saja. Saya tidak banyak-banyak mengharapkan sesuatu, cukup kalian memberikan komentar saja di dalam kolom komentar terhadap apa pembelajaran video yang sudah saya berikan. Jadi kita bisa diskusi lebih lanjut di situ. Kalaupun memang sudah paham, cukup katakan paham saja, itu sudah uh, cukup bagi saya untuk keaktifan kalian ya. Dan untuk tugasnya juga jangan lupa kalian untuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Nah, oke, baik, langsung saja kita bahas untuk pertemuan kita pada hari ini, yaitu tentang komponen daripada minyak bumi ya. Nah, jadi minyak bumi ini kan merupakan campuran yang sangat kompleks ya. Kemarin kan sudah kita bahas uh, sumber atau dari mana datangnya minyak bumi dan juga gas alam. Itu berasal dari fosil-fosil tumbuhan dan hewan yang sudah tertanam di dalam tanah berabad-abad atau berjuta tahun lamanya, sehingga dia mengalami pengkompresan akibat adanya tekanan di dalam tanah, sehingga akan keluar minyak-minyak yang berasal dari fosil-fosil tersebut. Nah, jadi minyak yang keluar dari fosil-fosil tersebut itu kan dikatakan sebagai minyak bumi ya. Minyak bumi ya, minyak yang sudah ada akibat dari peluruhan atau pelapukan daripada tumbuhan dan juga hewan di dalam tanah. Nah, jadi minyak bumi itu kan merupakan campuran yang sangat kompleks di dalamnya. Jadi komponen terbesar daripada minyak bumi itu adalah hidrokarbon. Ya, senyawa yang memiliki atom hidrogen dan juga atom karbon yang bersambung membentuk suatu rantai yang cukup panjang. Nah, komponen-komponen daripada minyak bumi itu ada beberapa jenis. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah komponen penyusunnya, yang itu golongan daripada senyawa alkana. Nah, untuk golongan dari senyawa alkana, ada golongan alkana yang tidak bercabang ya, dengan atom karbon yang terbanyak dengan jumlah 8, yaitu normal N itu normal oktana. Ini menandakan bahwa struktur daripada senyawa alkananya itu rantainya rantai lurus ya, rantai lurus dengan jumlah atom karbonnya ada 8. Sementara untuk senyawa alkana yang bercabang, yang paling banyak itu adalah yang terdapat ya dalam minyak bumi itu adalah isooktana ya, atau nama IUPAC-nya 2,2,4 trimetilpentana. Nah, ini adalah rantai lurus yang paling banyak terdapat di senyawa hidrokarbon dalam penyusun minyak bumi ya. Normal oktana CH3, CH2, 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 CH3 dengan atom karbon ada 8. Kemudian rantai senyawa alkana yang bercabang yang paling banyak terdapat di dalam minyak bumi itu adalah isooktana atau 2,2,4 trimetilpentana ya, dengan strukturnya seperti ini. Jadi secara IUPAC namanya itu adalah 2,2,4 trimetilpentana dengan rantai terpanjangnya adalah 5 jumlah atom karbonnya. Ya, jadi ini adalah dua golongan alkana yang banyak terdapat di dalam minyak bumi. Selain golongan alkana, ada juga yang disebut sebagai golongan sikloalkana. Siklo artinya membentuk lingkaran atau membentuk cincin ya. Nah, alkana ya rantainya rantai tunggal.
Nah, sikloalkana berarti dia rantai membentuk cincin dengan ikatan-ikatan tunggal. Jadi yang terdapat pada minyak bumi adalah siklopentana dan juga sikloheksana, ya. Turunan atau senyawa, contoh senyawa sikloalkana yang paling banyak terdapat di dalam minyak bumi itu adalah sikloheksana dan juga siklopentana. Penta artinya 5, heksa artinya 6 dan membentuk cincin. Berarti ada, kalau siklopentana berarti ada 5 atom karbon yang membentuk cincin, sementara sikloheksana berarti ada 6 atom karbon yang membentuk cincin. Nah, ini contohnya. Siklopentana ada 5 atom karbon, 1, 2, 3, 4, 5 membentuk lingkaran. Kemudian maaf ya, salah nih, heksana nih ya, bukan siklopentana. Sikloheksana 6 atom karbon yang membentuk lingkaran. Ya, inilah struktur daripada senyawa sikloalkana yang banyak terkandung di dalam minyak bumi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada golongan hidrokarbon aromatik. Ada golongan hidrokarbon aromatik. Ini terdapat paling banyak di dalam minyak bumi adalah senyawa benzena, ya. Hidrokarbon aromatik ini sama seperti, hampir mirip dengan sikloalkana, hanya saja perbedaannya kalau hidrokarbon aromatik di dalamnya terdapat ikatan rangkap terkonjugasi, ya, atau ikatan rangkap yang selang-seling. Nah, inilah bentuk strukturnya. Kalau misalnya kita buka, setiap sudutnya ini kan mengandung atom karbon. Berarti sini C, di sini C, 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 dan C. Kemudian ikatan ini maksudnya adalah ikatan rangkap yang selang-seling. Posisinya terserah, yang jelas dia itu selang-seling. Kalau misalnya di sini ada ikatan rangkap kita letakkan, berarti di sini kosong. Baru di sini lagi ada ikatan rangkap. Di sini kosong, masih ada ikatan rangkap. Yang jelas selang-seling. Kalau misalnya kita buat di sini, berarti sini yang kosongnya. Ya, yang jelas intinya golongan hidrokarbon aromatik itu memiliki ikatan rangkap terkonjugasi atau ikatan rangkap yang selang-seling. Nah, itu sudah 3 ya, sudah 3 turunan senyawa yang terdapat di dalam minyak bumi yang paling banyak. Nah, kemudian yang lainnya, senyawa-senyawa lain yang juga terdapat di dalam minyak bumi, ya, penyusun daripada minyak bumi, ada senyawa-senyawa mikro yang lain atau senyawa-senyawa yang memiliki kadarnya itu lebih sedikit, ya, seperti senyawa belerang. Nah, belerang itu terdapat di dalam minyak bumi bersisar antara 0,01 sampai 7%. Jadi maksimal itu hanya 7% belerang terdapat di dalam minyak bumi. Kemudian ada senyawa nitrogen. Nitrogen itu terdapat di dalam minyak bumi berkisar antara 0,01 sampai 0,9%. Kemudian ada juga oksigen di dalam minyak bumi berkisar antara 0,06 sampai 0,4%. Jadi jumlah senyawa lain, ya, yang terdapat di dalam minyak bumi seperti belerang, nitrogen, dan juga oksigen itu kandungannya ada tapi sangat sedikit. Dan ada juga mengandung senyawa-senyawa organologam, ya, yang mengandung logam-logam vanadium dan juga logam nikel. Jadi dalam minyak bumi itu juga terkandung ada beberapa logam, logam nikel dan juga logam vanadium. Tapi kandungannya cukup sedikit, tidak terlalu banyak. Sementara itu, ya, sumber energi yang lain yaitu gas alam. Selain tadi minyak bumi, ada gas alam yang memiliki komponen alkana suku rendah. Ya, maksudnya sini atom karbonnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak. Ya, contohnya seperti metana dengan atom karbon hanya ada 1, kemudian ada etana 2 atom karbon, propana 3 atom karbon, dan butana 4 atom karbon. Ya, jadi maksimal mungkin panjangnya hanya 4 atom karbon saja penyusun daripada gas alam. Nah, sebagian komponen terbesarnya untuk penyusun gas alam itu adalah metana. Jadi gas CH4, ya, metana. Jadi dalam gas alam selain mengandung alkana, ada juga terkandung di dalamnya berbagai gas jenis lain seperti karbon dioksida. Jadi karbon dioksida juga terkandung di dalam gas alam. Kemudian ada hidrogen sulfida, ya. Kemudian
walaupun beberapa unsur gas alam yang lain ada juga yang mengandung helium. Ya, jadi gas alam juga ada yang mengandung helium. Jadi ada banyak kandungan daripada gas alam tersebut. Nah, dalam gas alam ini metana yang digunakan sebagai bahan bakar, ya. Dia sebagai sumber hidrogen dan untuk pembuatan metanol. Jadi gas metana yang merupakan bersumber dari gas alam itu paling sering digunakan untuk bahan bakar dan juga paling sering digunakan untuk memproduksi atau membuat metanol. Nah, kemudian sedangkan etana yang ada dipisahkan untuk keperluan industri. Jadi etana digunakan untuk keperluan industri. Kalau tadi metana yang sering digunakan sebagai bahan bakar. Sementara kalau propana dan juga butana ini juga sering dipisahkan. Lalu dicairkan untuk bahan bakar yang dikenal sebagai LPG, liquid petroleum gas. Jadi kalau gas LPG yang digunakan sebagai bahan bakar untuk kompor, ya kompor gas, yaitu yang biasa digunakan adalah jenis gas adalah progas gas alam propana dan juga butana. Tapi gasnya ini dicairkan, ya. Gasnya dipadatkan membentuk cairan. Gas yang dipadatkan membentuk cairan sehingga dia dapat digunakan dimasukkan ke dalam tabung gas. Nah, itu yang dikenal sebagai gas LPG, liquid petroleum gas. Jadi LPG itulah kepanjangan atau singkatan dari liquid petroleum gas. Jadi gas cair, ya, gas cair. Nah, jadi sekarang sudah tahu kita bahwa kandungan daripada gas LPG itu yang sering kita gunakan di rumah tangga untuk memasak masakan yang untuk kompor gas, ya. Nah, itu adalah senyawa-senyawa gas alam dengan senyawa kimia berupa propana dan juga butana. Nah, mungkin sampai di sini saja dulu pembahasan singkat kita, ya. Kira-kira untuk senyawa-senyawa penyusun daripada baik itu minyak bumi dan juga gas alam, kira-kira ada yang ingin kita diskusikan atau ada yang ingin kalian tanyakan? Silahkan diberikan komentarnya di kolom komentar di Classroom, ya, jangan di YouTube-nya, di Classroom. Kalau memang sudah paham semua, saya harapkan untuk memberikan komentar paham. Dan kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silakan diketikkan juga dalam kolom komentar. Ya, jadi saya akan tahu kalau kalian memang sudah paham atau belum. Oke, baik, sampai di sini saja dulu pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.